eh, pembahasan kita, yaitu bohong akan menghancurkan reputasi dan akan mengakibatkan hidup ini sengsara. Pertama, pada dasarnya manusia itu tidak bisa berbohong. Hati nuraninya setiap orang, termasuk orang yang suka bohong, itu hatinya nggak bisa bohong. Udah deh, di antara kita kalau dulu zaman jahiliyah pernah berbohong, inget-inget kita misalnya waktu itu pernah menipu orang, kita sendiri mau nggak ditipu? Pasti nggak mau, karena hati kita itu tidak bisa berbohong. Ya. Kalaupun ada seseorang itu berbohong dengan mulutnya, hatinya mesti mengakui bahwa dia telah berbohong. Oleh karena itu, pembohong pasti mengalami konflik di dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri aja konflik. Karena dia telah menggunakan kecerdasannya, akalnya, untuk berbohong. Orang tidak bisa berbohong kalau tidak pinter. Orang bodoh mau bohong, ditertawain orang. Kalau orang mau berbohong harus punya kecerdasan. Dan itu pula sebabnya kepala-kepala geng itu mesti yang paling cerdas. Semua yang jadi kepala-kepala itu biasanya dipilih yang paling cerdas. Karena si geng itu harus bisa otak-atik dengan menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya untuk menipu orang. Jadi kecerdasan itu penting, tapi hati-hati kita. Ya. Pentingnya kecerdasan itu di semua pihak, di semua hal. Kalau kita berbisnis, kita perlu kecerdasan. Pelaku olahraga, misalnya yang orang-orang yang mencari kejuaraan dalam olahraga, itu butuh kecerdasan. Muhammad Ali misalnya, dia kecerdasannya tinggi, maka dia suka menang. Meskipun musuhnya itu lebih kekar, lebih tinggi, dia bisa menang karena dia memakai taktik yang menggunakan akal. Tapi hati-hati, akal kita tidak selalu bersesuaian dengan hati nurani. Ya. Jadi kalau akal kita itu berbohong, hati nurani kita akan mengakui bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan. Karena hati nurani tidak bisa berbohong, maka seseorang pembohong atau si tukang bohong pun tidak mau dibohongi. Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Hati nurani di situ bahasanya pakai fuad. Fuad itu kadang diartikan hati nurani, kadang-kadang diartikan akal, ya, akal. Tapi akal ya suatu saat nanti bisa kita bahas bahwa proses berpikir itu tidak hanya menggunakan otak, tapi menggunakan juga hati. Nah, pentingnya kita berpikir menggunakan otak dan hati supaya bisa menjaga kestabilan, menjaga balance-nya pola pikir kita, bahwa kita punya pikiran tertentu dikendalikan oleh hati kita. Kalau berpikir tidak melibatkan hati, maka kemungkinan besar bisa menyimpang. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang ahli psikologi, itu kan suka-suka ada kalau pakai teorinya si Sigmund Freud, itu kan Sigmund Freud itu membagi jiwa menjadi tiga, ada ego, superego, dan id. Kalau misalnya seseorang itu karena keinginannya dia lalu melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan oleh egonya, dorongannya itu dari id dilaksanakan oleh egonya, nanti superego yang menghukum, kenapa kamu lakukan itu. Nah, karena Sigmund Freud tidak pakai Quran, maka kita tidak bisa mereka-reka itu cocok nggak dengan ini. Cuma ini saya hanya menyebut bahwa ada orang yang berteori semacam itu. Ya. Sigmund Freud itu nggak tahu agamanya apa, tapi dia keturunan Yahudi. Ya. Orang akan mudah berbohong kalau dia hanya menggunakan kecerdasan otaknya, tapi tidak mau memanfaatkan perasaan yang ada di hati nurani. Hingga sering kita dengar nasihat dari orang-orang yang dituakan.
kata-katanya seringkali gini, berpikir jangan hanya menggunakan otak, tapi juga mendengarkan apa kata hati nurani kita. Ini saya ingat zaman dulu waktu Lawyers Club itu belum ditayangkan di televisi, dan 1 bulan hanya sekali, itu ada sekelompok lawyers yang membela pemerintah yang kadang-kadang tidak melakukan keadilan secara sosial ya. Jadi keadilan itu diambil keadilan formal, keadilan sesuai dengan bunyi hukumnya. Nah, banyak lawyers saat itu, terutama lawyers muda, itu mereka mengatakan kalau kita tidak pakai hukum formal, hukum positif, lalu kita pakai pedoman apa? Nah, terus ada seorang yang sudah tua, sudah senior, yang disegani mengatakan kita itu mesti juga menggunakan hati nurani, karena bunyi hukum kita itu buatan manusia yang dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan, maka kadang-kadang ketika diterapkan itu ada kurang pas, tidak memenuhi keadilan menurut rakyat. Itu jadi itu petuahnya orang-orang yang senior. Jadi jangan berpikir hanya menggunakan otak, tapi juga menggunakan hati nurani. Itulah sebabnya besok seorang yang pembohong oleh malaikat dilemparkan ke neraka. Di Al-Quran ada 2 versi. Yang satu dipegang ubun-ubunnya. Dipegang ubun-ubunnya mungkin ada rambutnya begitu, ditarik, terus dilemparkan ke neraka. Di versi yang lain dipegang ya 2 malaikat, yang satu memegang ubun-ubunnya, yang satu memegang kakinya. Kenapa ubun-ubun? Nah, ini saya ambil versi 1 ayat yang memegang ubun-ubunnya karena itu lebih relevan dengan kita. Nah, di Al-Quran ada disebut oleh Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jangan demikian, sungguh jika dia tidak berhenti zalim, berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Terus ubun-ubun, kenapa ubun-ubun? Diterangkan, yaitu ubun-ubun yang berdusta lagi durhaka. Jadi ubun-ubun ini suka berdusta. Kok ubun-ubun? Kita kan bilangnya berpikir bukan dengan ubun-ubun. Ubun-ubun itu kan tengkorak, tulang. Tapi yang dimaksud ini memang yang disebut tempatnya, tetapi yang dimaksud isinya. Isinya yaitu otak. Nah, ternyata otak yang kreatif, bohong itu biasanya butuh kreativitas ya, karena orang bohong itu kan harus ngarang. Kalau dia ngarang, dia kreatif. Orang jujur itu gak usah mengembangkan kreatif, dia cukup nginget aja apa yang terjadi terus dia omongin. Tapi kalau dia ingin berbohong, dia harus ngarang dulu. Nah, ngarang itu butuh otak, dan itu kalau kita lihat gambarnya itu ada di depan itu. Oh, pantesan Al-Quran menyebutnya akan kami seret dengan dipegang ubun-ubunnya. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran itu kata kiasan semacam ini, yang disebut tempatnya, yang dimaksud isinya. Kita harus mengikuti apa yang di dada kita. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan yang berbisik di dada manusia. Kok dada? Oh, yang dimaksud itu hatinya. Jadi menyebut dada tempatnya, yang dimaksud isinya. Nah, kita sering dalam omongan sehari-hari kita bilang, wah, jalan Tamrin sekarang sudah mulai macet lagi. Emangnya ada jalan macet? Yang macet itu bukan jalannya, tapi trafiknya, kendaraan yang ada di jalan Tamrin. Itu artinya yang disebut itu tempatnya, jalan, tapi yang dimaksud isinya.
Di sini kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti, aku akan seret dia di ubun-ubunnya. Ini konteksnya waktu itu Abu Jahal yang selalu mengganggu Rasulullah SAW dan membanggakan kekayaannya dan sebagainya. Nah, terus Allah mengancam kalau dia tidak berhenti akan kami seret besok di akhirat. Ya. Saya lanjutkan. Karena hati nurani tak bisa berbohong, maka orang yang berbohong dengan kata-kata atau dengan tindakan. Jadi orang seringkali berbohong itu. Kalau tadi kan hati nurani nggak bisa bohong. Bagaimana cara berbohong? Setidaknya bisa dengan dua cara. Satu dengan mulut. Mulut artinya dengan bahasa. Yang satu dengan action, dengan activities, dengan behavior. Jadi kalau dengan kata-kata kita biasanya dengan mulut, tapi mulut itu suka diwakili dengan tulisan. Nah, tulisan itu juga artinya dengan kata-kata yang biasanya pada dasarnya kata-kata itu diucapkan dengan mulut. Jadi bisa berbohong dengan mulut, dengan bahasa lisan, atau bisa juga dengan action, tindakan. Maksudnya menipu, tetapi omongannya baik. Dia mengaku bahwa kita mesti jujur dan sebagainya, tetapi ternyata dia penipu gitu. Nah, orang yang bohong baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan itu sebenarnya dia menipu diri sendiri karena hati nuraninya nggak seperti itu kok. Dan orang ini disebut munafik karena perkataan mulutnya atau tindakannya itu berbeda atau bertentangan dengan kata hati nuraninya. Nah, Allah menggambarkan orang-orang munafik itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah. Di ayat yang lain menipu Allah dan menipu orang-orang lain yang beriman. Terus salah satu contoh, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Gejalanya itu kalau mereka sholat, itu mereka sholatnya itu bermalas-malasan. Karena apa? Mereka itu yura'unan nas. Sholat itu hanya untuk pamer, untuk bisa dilihat oleh orang lain bahwa saya ini juga sejenismu ya, aku ini orang Islam, maka nanti kalau kamu memilih anggota DPR, pilihlah aku. Kalau kamu mau memilih gubernur, pilihlah aku. Kalau kamu mau memilih presiden, pilihlah aku. Kalau kamu mau memilih anggota wakil presiden, pilihlah aku. Nah, itu jadi kalau begitu, sholat itu hanya pencitraan. Sholat itu kan pertanda orang yang baik, yang tunduk kepada Tuhan. Nah, dia memamerkan kepada orang lain bahwa aku ini tunduk kepada Tuhan. Tapi nanti korupsi. Loh, katanya tunduk kepada Tuhan, tapi kok kamu korupsi? Kalau orang sholat gak bisa dong korupsi. Gitu. Misalnya sholat, tapi dia nguyong-nguyong masyarakat, ya, diperas kayak misalnya. Pemerasan di bangsa kita ini banyak. Ada pemerasan oleh orang-orang yang tidak memakai jabatan. Nah, orang yang memeras orang lain tidak memakai jabatan, itu biasanya disebut preman. Tapi ada orang yang memeras dengan jabatan atau dengan seragam. Karena dia ada seragam, terus ditakuti, lalu terus memeras. Nah, kalau kamu nggak mau bayar, nggak mau ngasih, ya nggak apa-apa. Aku proses, kamu masuk penjara, kamu harus membayar tebusan dan sebagainya. Mana, kalau kamu ngasih sekian, aku bebaskan. Mau izin bisnis, ya kalau ini saya keluarkan izinnya, tapi kamu harus ngasih aku sekian juta, sekian miliar. Nah, yang pakai seragam itu biasanya banyak kita temui di jalan-jalan, di kantor-kantor yang
memberi pelayanan masyarakat. Kalau yang tidak berseragam, dan biasanya sih ada seragamnya juga, itu biasanya karena jabatannya. Jadi jabatan atau seragam justru dipakai untuk memeras rakyat. Itu bohong. Karena apa? Dia ketika ke masjid sholat, dia pura-pura tunduk kepada Tuhan. Tapi nyatanya dia memeras rakyat, dia tidak tunduk pada Tuhan. Kalau ada dua hal yang berkontradiksi begini, pasti yang satu bohong. Mana yang bohong? Dia sholatnya bohong, atau mencurinya atau memerasnya itu bohong. Biasanya yang asli itu yang keburukan tadi. Oh, dia koruptor, berarti dia sholatnya itu pura-pura. Ya, yang paling gampang contoh orang pura-pura itu yang sholat ya. Ada orang ke masjid, wudhu, terus sholat, kelihatan khusyuk, tapi terus sambil melirak-lirik ada HP yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau lengah begitu, terus diambil, mencuri. Mana yang benar? Dia datang ke masjid untuk sholat, atau dia datang ke masjid untuk mencuri? Nah, orang semacam ini tuh munafik. Munafik dengan action. Tindakannya kelihatan baik, tapi hatinya sebenarnya perilakunya mohon maaf saya ulang ya, dia menunjukkan tindakan yang kelihatannya baik, padahal dia itu jahat. Terus sebenarnya kebohongan itu pasti akan merugikan semua pihak. Saya mengatakan semua pihak itu karena dia akan merugikan diri si pembohong, dan dia juga merugikan orang yang dibohongi, dan bahkan bisa merugikan orang lain, orang banyak yang tidak dibohongi. Karena kebohongan itu tergantung magnitude-nya, tergantung skalanya. Makin besar skalanya, maka impact-nya makin besar dan makin luas. Karena kebohongan itu merugikan, maka siapapun tidak mau dibohongi dan tidak menyukai pembohong. Kenapa kita tidak suka pembohong? Alasannya macam-macam. Misalnya begini, pada umumnya seseorang tidak akan berani berbohong kepada orang yang dianggap lebih mengerti. Ya, saya tadi mengatakan bahwa bohong itu butuh kecerdasan. Oke, terus ketika seseorang itu bohong, misalnya saya bohong, saya tidak akan berani bohong kepada orang yang saya anggap dia mengerti atau bahkan lebih mengerti dari saya. Jadi kalau saya bohong, otomatis saya menganggap orang yang saya bohongi itu lebih bodoh daripada saya. Ya, itu. Ya, jadi setiap kali seseorang bohong, saya misalnya bohong, saya membohongi Pak Mu'alif, maka saat itu saya menganggap bahwa saya lebih pintar daripada Pak Mu'alif. Paling dia tidak tahu gitu. Nah, berarti orang bohong itu sudah mengandung kesombongan. Sombong bahwa aku yang bohong, menganggap lebih pintar daripada Pak Mu'alif yang saya bohongi. Nah, kalau saya menganggap Pak Mu'alif itu lebih bodoh dari saya, pasti dia tersinggung. Wah, dia nipu aku, dikirain aku nggak tahu apa. Dia tersinggung, dianggap tidak tahu, sehingga Riksa mau menipu. Nah, padahal setiap orang itu oleh Allah dikasih dignity, dikasih rasa harga diri. Rasa harga diri, bahwa dia presiden atau dia tukang bajai atau tukang sampah, whatever deh. Rasa harga dirinya sama. Maka misalnya ada seorang presiden mencemooh, maki-maki tukang sampah, pasti tukang sampahnya marah. Jadi mohon maaf, saya bilang tukang sampah itu sebenarnya saya tidak menganggap tukang sampah itu rendah. Tukang sampah itu mulia karena tukang sampah itu melakukan sesuatu yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kebutuhan masyarakat banyak, anggota masyarakat yang banyak.
kalau tidak ada salah satu atau beberapa orang dari masyarakat itu melakukan tindakan itu semua orang akan kacau. Kalau sampah menumpuk, tidak ada tukang sampah, itu akan kacau, sampah itu membusuk, itu akan menjadi sumber penyakit bagi penduduk di sekitar. Maka membuang sampah itu fardu kifayah. Ya, kalau tukang sampah itu melakukan fardu kifayah, kenapa kita tidak memuliakan mereka? Mereka kan melakukan sesuatu untuk kita. Nah, oleh karena itu, tukang sampah pun punya harga diri. Kalau dia dihina oleh siapapun, anggota DPR, menteri, atau presiden, pasti tersinggung. Maka bohong itu tidak disukai oleh siapapun orang lain. Alasan antara lain salah satu ya. Alasan yang kedua misalnya, para anggota masyarakat itu selalu membutuhkan informasi yang tepat. Informasi yang tepat itu diolah untuk mengambil kesimpulan. Setelah kita mengambil kesimpulan, terus kemudian kita membuat perencanaan. Jadi kalau kita tidak punya informasi yang tepat, maka kesimpulan kita salah. Kalau kesimpulan kita salah, maka perencanaan kita akan salah. Kalau perencanaan kita salah, kemudian kita laksanakan, kita bikin action begitu, ya sesat. Dan informasi yang tepat itu seringkali mahal. Nah, ini kesukaan Pak Mu'alif, saya ngomong sedikit menyinggung bisnis. Orang yang akan menginvestasikan dana ke Indonesia untuk membuka suatu pabrik, itu biasanya butuh informasi. Misalnya, aku mau bikin tas model seperti ini untuk kelas ini, misalnya. Kan tas itu ada kelas bawah, itu bahan-bahannya mesti yang murah dan sebagainya. Ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Nah, kalau misalnya kita mau buka pabrik di Indonesia, kita orang asing, kita butuh survei. Lalu investor asing itu minta kepada konsultan di Indonesia, tolong dong lakukan market survey. Bagaimana kondisi marketnya. Terus kalau konsultannya ini pinter dan bagus dan jujur, dia akan mengemukakan apa adanya, lalu investor mengambil keputusan, oke, aku berani buka pabrik di Indonesia. Bagaimana kalau si konsultan ini tadi bohong? Maka dia akan kecelek. Waduh, ternyata situasi pasar semacam ini. Gitu. Misalnya lagi, nggak usah investor luar negeri. Kita mengoperasikan perusahaan sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun atau bahkan lebih. Kita tetap mencari konsultan. Ini mungkin termasuk teman-teman yang kerja di PPM juga mendapatkan order semacam itu. Coba carikan informasi mengenai gaji rata-rata perusahaan yang beroperasi di bidang yang sama dengan perusahaanku. Waktu harus melakukan business intelligence. Di perusahaan itu gajinya berapa sampai berapa. Di perusahaan itu seberapa sampai berapa. Itu nanti akan dipakai untuk ukuran. Ya, dibikin rata-rata, itu dipakai untuk ukuran seberapa banyak seharusnya aku menggaji karyawan saya. Kalau tidak mau melakukan survei semacam itu secara berkala, nanti kalau kita keenaan mengeruk keuntungan dengan cara menggaji karyawan lebih murah, nanti karyawan itu dapat informasi, oh di sana enak, gajinya lebih tinggi, pada lari itu. Akhirnya kita kehilangan tenaga kerja yang sudah terampil. Yang terampil pergi. Terus nanti datang yang fresh graduate yang mau dibayar murah. Nah, kalau dia fresh graduate, dia belum pengalaman, produktivitasnya rendah. Dan mungkin dia melakukan banyak kesalahan. Akhirnya cost-nya tinggi. Dia murah di dalam menggaji, tetapi dia harus membuang banyak produk yang tidak berguna. Cost-nya akan tinggi juga.
Jadi informasi mengenai pasar, ya, termasuk berapa besar perusahaan-perusahaan yang sejenis itu menggaji, itu penting supaya karyawan yang sudah kita bina bertahun-tahun ini jangan lari. Nah, kalau konsultannya itu bohong, dia tidak akan disukai oleh perusahaan-perusahaan. Kalau nggak disukai, dia akan miskin, nggak dapat order, nggak ada income, nggak bisa menggaji karyawannya. Nah, itulah sebabnya mengenai informasi yang yang tepat itu harus kita cek juga kalau kita menerima informasi. Ini yang informasi yang liar sekarang ini, informasi lewat medsos. Ya. Kita cek siapa yang nulis. Kalau kita mau pakai ukuran yang bagus itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau mendapatkan informasi tentang wah ini kalimat ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mesti runut dari siapa ini, dari si A. Dia datangin si A kalau dia masih hidup. Lalu dicek seberapa jujur dia, seberapa cerdas dia, seberapa kuat ingatannya. Misalnya antara seperti ini, seberapa besar ketaatan dia kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu termasuk yang penting menurut Imam Bukhari. Ya. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan informasi bahwa sumber informasi itu pernah bohong saja, udah itu tidak dipakai, itu hadis tidak dipakai. Kalau dia mau berbohong sekali, maka ada kemungkinan dia berbohong berkali-kali dan ini bisa juga menjadi hal yang dibohongkan. Nah, oleh karena itu kita mesti menghindari bohong itu mulai dari yang pertama. Jangan pernah melakukan kebohongan yang pertama. Kalau kita bisa pegangan itu, yang pertama aja kita nggak pernah. Bagaimana mau melakukan yang kedua, ketiga? Jadi jangan lakukan the first lie, ya, kebohongan yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Nah, kalau kita kebetulan orang yang membutuhkan informasi, kita cek. Allah memberi pedoman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Orang yang beriman, kalau kamu kedatangan seorang yang fasik membawa berita. Fasik itu orang yang suka berbohong, orang yang suka melanggar ketentuan Allah, itu namanya fasik. Kalau ada orang yang fasik membawa dengan naba itu dengan berita, informasi. Fatabayyanu, verifikasilah. Tabayyun, carilah kebenaran informasi itu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan-jangan kamu ketemu orang yang kamu tidak tahu bahwa dia itu bohong, akhirnya kamu menjadi menyesal karena mempercayai informasi itu. Coba kalau kita memakai pedomannya Imam Bukhari, dia cerdas. Cerdas itu penting karena dia salah paham nggak tentang informasi itu. Jangan-jangan kalimatnya aslinya begitu, terus informasi yang sampai kita ke begini. Itu jadi kecerdasan perlu. Terus daya ingatnya kuat nggak? Nah, kalau nggak ingat, jangan-jangan kemarin dia hafal, sekarang lupa. Terus bagaimana dia tuh adil apa enggak adil terhadap dirinya sendiri misalnya. Kalau dia berani membiarkan dirinya masuk neraka dengan cara melanggar ketentuan Allah, kalau dia mau menyengsarakan dirinya sendiri, pasti dia mau menyengsarakan orang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Sekarang coba kita baca koran apa deh, ambil. Mohon maaf, saya pernah lama jadi wartawan ya. Cari wartawan yang masuk kriteria memenuhi syarat seperti yang digariskan oleh Imam Bukhari. Hampir tidak ada. Kalau dikatakan, kalau kita tidak mau mengatakan tidak ada, ya, hampir tidak ada. Karena ya wartawan itu kan seperti penyair, seni, termasuk karya seni begitu ya. Kalau penyair itu jelas di Al-Quran dikatakan jangan mudah percaya kepada penyair.
boleh percaya kepada penyair kalau dia beriman dan beramal soleh, itu boleh. Karena kebanyakan penyair itu pembohong. Kalau mau lihat kebohongan penyair, lihat aja lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi yang terkenal pun. Itu kan seringkali omong yang dia sendiri tidak jalan itu. Ada orang yang menyanyikan kedamaian, seolah-olah dia suka kedamaian. Anaknya bilang, kedamaian apa? Dia dalam keluarga aja tidak menjaga kedamaian, misalnya begitu. Ya. Jadi kita mesti verifikasi karena kita butuh informasi yang tepat agar kita olah untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan kita pakai untuk pertimbangan membuat rencana kerja kita aplikasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari termasuk berbisnis. Kalau informasi yang kita pakai dasar basis itu salah, maka risiko bisnis kita akan besar. Ya. Contoh lagi, kenapa bohong tidak disukai? Anggota masyarakat pasti merasa kesal dan bahkan marah ketika suatu kebohongan menyebabkan mereka merasa dirugikan. Jadi kebohongan ini membuat hak orang itu terambil. Baik dirugikan secara materi maupun non-materi. Misalnya, seseorang bisa kehilangan jabatannya setelah dikabarkan secara bohong bahwa dia menggelapkan dana lembaga. Jadi kebohongan seseorang mengabarkan bahwa seseorang itu menggelapkan dana, itu sengsara itu. Misalnya seorang tokoh masyarakat bisa dijatuhi pengikutnya sendiri setelah dikabarkan secara bohong bahwa dia terlibat dalam perselingkuhan. Ya, misalnya ini yang kecil-kecilan. Bapak, Ibu mendengar saya selingkuh. Nggak mungkin itu Bapak mau join di pengajian Zoom ini. Nggak mungkin. Ya. Seorang pengusaha itu bisa bangkrut setelah ditipu oleh pemborong yang meminta sebagian dana mesti dibayarkan sebelum proyek mulai dibangun, tapi ternyata pembohong tidak melaksanakan janjinya. Misalnya, tolong aku dibangunin ini, nanti dibayarnya per termin. Begitu kamu selesai 10%, aku bayar. 10% aku bayar. Atau 20%. Giliran sampai yang terakhir, sudah selesai, 20% yang terakhir tidak dibayar. Padahal seringkali pemborong itu ngutang. Karena dia harus punya modal, kalau dia nggak punya duit, dia ngutangnya ke toko-toko material. Begitu dia tidak dibayar, dia jadi bangkrut. Karena dia harus membayar utangnya kepada toko material. Kalau dia tidak membayar, lain kali dia tidak bisa ngutang. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Pokoknya intinya bahwa kebohongan itu akibatnya buruk, jelek, dan menyengsarakan hidup kita. Bukan hanya yang dibohongin aja yang rugi. Orangnya sendiri membohong pasti rugi. Allah menyebutnya wailul likulli affakin athim. Celakalah orang-orang yang suka berdusta. Affak ini di surat 45 ayat 7. Saya tidak dicantumkan di situ. Ayatnya pendek. Wailul likulli affakin athim. Celakalah setiap orang yang suka berdusta dan suka melakukan dosa. Ayat yang saya cantumkan di situ, wa iyyaku kadziban fa 'alaihi kadzibuh wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Ini konteksnya begini. Nabi Musa itu mengajak kepada Firaun dan pengikutnya untuk beriman kepada Allah. Kalau beriman maka insya Allah akan masuk surga. Kalau tidak beriman akan disiksa di neraka. Terus Firaun tidak mau percaya karena pimpinannya tidak mau percaya, rakyatnya juga tidak percaya. Tapi ada orang yang dekat dengan Firaun, artinya dia punya pangkat yang cukup tinggi, tapi dia beriman dan dia melihat situasi
sudah keluar kan? Orang itu orang dekat dengan Firaun, tapi dan dia beriman, tapi dia tidak mau berterus terang karena dia khawatir disiksa atau dihukum oleh Firaun. Terus dia menasihati orang-orang, kenapa kamu nggak mau percaya kepada Musa? Kalau Musa itu bohong, maka pasti kebohongan itu merugikan dia sendiri. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau dia berbohong, kebohongan itu merugikan dia sendiri. Tapi wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'itukum. Kalau dia benar, jujur, apa yang dikatakan itu benar, maka kamu akan disiksa besok di neraka. Jadi apa yang dijanjikan oleh Musa itu akan terjadi benar. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang suka berlebihan dan suka bohong. Nah, ini sebenarnya dia nyindir. Nah, orang kalau suka berlebihan seperti Firaun, itu berlebihan di dalam kekuasaan, berlebihan di dalam harta dan sebagainya, dan suka bohong, itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Misalnya bahwa kebohongan itu merusak atau merugikan diri sendiri. Misalnya bohong bisa merusak reputasi si pembohong sendiri, baik sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai kelompok atau pemerintah atau tokoh agama atau tokoh bangsa atau sebagai bangsa seluruhnya. Karena semua orang mengharapkan adanya informasi yang benar untuk mengambil kesimpulan, maka keputusan dan langkah dalam program mereka tidak lagi mau menggunakan informasi dari si pembohong. Nah, jadi kalau ada orang pembohong, maka masyarakat itu yang membutuhkan informasi yang tepat. Kalau dia tahu bahwa itu bohong, maka orang-orang tidak mau lagi menggunakan informasi dari orang itu. Dengan demikian, kalau misalnya seorang yang bohong tadi bohong sekali, maka untuk yang kedua dan ketiga itu dianggap bohong semua oleh orang lain. Tidak bisa dipercaya. Ya, ini kalau yang supaya kentara, misalnya saya konsultan dimintai informasi tentang market untuk suatu produk di Indonesia. Kalau saya bohong sekali, maka orang yang pesan itu tidak mau lagi pesen order ke saya lagi. Karena apa? Orang itu akan menganggap bahwa hari saya waktu itu bohong. Nanti kita pesan sana sudah bayar mahal-mahal, ternyata dibohongin lagi. Jadi padahal belum tentu yang kedua itu saya bohong. Kalau saya sudah bohong sekali, nanti yang akan datang itu sudah dianggap oleh orang itu bohong. Itu berarti merusak reputasi saya. Kalau saya reputasinya rusak, orang tidak mau pesan kepada saya. Kalau orang tidak mau pesan pada saya tidak akan mendapatkan income. Kalau saya tidak mendapatkan income, kalau saya punya karyawan saya harus bayar, rugi saya. Kalau saya tidak punya karyawan, ya saya tidak punya penghasilan, artinya saya menjadi miskin. Jadi bohong itu akan merugikan kita sendiri kalau kita mau bohong. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah lagi bohong. Kalau toh dulu pernah bohong ya. Bohong itu sebenarnya ada beberapa macam. Misalnya, kita perlu mengetahui macam-macam bohong. Ada bohong yang dilakukan untuk menutupi perilaku sendiri yang menyimpang. Misalnya, kenapa kamu bohong? Wah, kalau aku nggak bohong, perang. Bohong sama istri. Kenapa? Ya, aku pulang telat itu kan aku makan malam sama cewek, sama temen gitu. Nanti kalau aku terang-terangan, perang. Lalu terus dia mengaku terpaksa bohong. Kenapa terpaksa? Itu bohong itu karena dibuat sendiri. Dia berperilaku menyimpang. Kalau kita berperilaku menyimpang, pasti kita tidak ingin perilaku yang menyimpang itu diketahui orang lain, terutama yang berkepentingan. Kalau dalam hal ini tadi istri itu berkepentingan. Maka saya berusaha untuk menutupi itu, menutupi kejadian yang sebenarnya, itu namanya bohong. Seringkali lembur, apa dan sebagainya. Korupsi juga begitu. Korupsi itu akan ngomongnya itu seolah-olah bahwa misalnya bantuan sosial yang paling efektif adalah bantuan sosial dari
kementerian, itu omongannya disebar sana, terus mengemploy orang untuk bikin surveinya abal-abal, terus mengemukakan bahwa yang bantuan sosial yang efektif itu dari kementerian. Ternyata menterinya yang korupsi. Nah, itu kan kebohongan. Nah, itu menyewa konsultan ini tukang katanya suruh survei, menyewa surveyor itu dalam rangka menutupi kebohongan dia yang korupsi. Jadi bohong karena menutupi perilaku yang menyimpang. Untuk hal ini, kalau kita ingin menghindari bohong, caranya gimana? Jangan pernah berperilaku menyimpang. Jadi kalau kita tahu bahwa macam-macam bohong itu apa sih? Misalnya, yaitu untuk menutupi perilaku yang menyimpang. Cara supaya kita menghindari bohong gimana? Jangan pernah berperilaku menyimpang. Kalau kita tidak berperilaku menyimpang, nggak ada yang perlu ditutupi. Nggak perlu bohong. Macam yang lain, kebohongan tentang kualitas barang dagangan agar laku dengan promosi yang berlebihan. Ini misalnya orang istilahnya suka over promotion, promosi berlebihan. Jadi barang itu sebenarnya kualitasnya levelnya 4, tapi dibilang levelnya 7. Itu dengan bahasa yang muluk-muluk dan sebagainya. Wah, ini lampu tahan 4 tahun atau sekian ribu jam, ternyata baru dipakai sebentar mati gitu. Nah, itu berarti promosi yang berlebihan. Caranya gimana? Ya kita kalau promosi barang, kita jujur kemukakan apa adanya, kemudian calon konsumer biar mau memilih barang yang murah atau mahal disesuaikan dengan kapasitas barangnya atau keawetan barang itu. Ya, jadi sepatu ada yang harganya 200.000, ada yang harganya 2 juta. Mahalan mana? Ngitungnya jangan 200 dan 2 juta. Untuk orang yang duitnya pas-pasan, ya ambilnya yang 200. Tapi untuk orang yang duitnya banyak, 2 juta tapi tahan 3 tahun. 200.000, 4 minggu, 5 minggu rusak. Mana lebih mahal? Yang 200.000 itu lebih mahal. Lagi, kebohongan dengan cara mengemukakan janji palsu. Misalnya menyebut hutang yang akan dibayar pada tanggal tertentu, padahal sudah ada rencana untuk tidak membayar kembali. Ini biasanya orang dekat ini. Dia saudaranya ada yang kaya begitu. Kak, utang dong. Berapa? 5 juta. Nanti minggu depan aku bayar deh. Tapi dalam hati udah, alah, nggak usah dibayar. Buktinya apa? Nanti ketika ditagih, "Wah, kamu kan udah kaya, segitu kamu untuk apa sih?" Supaya tidak ditagih. Nah, sebenarnya waktu bilang utang itu, kalau dia bilangnya minta duit dong, paling dikasih 100-200. Tapi kalau dia bilangnya utang dan akan bayar minggu depan, minta 5 juta dikasih gitu. Nah, itu bohong disertai dengan janji palsu. Nah, kalau kita ingin menghindari ini gimana? Kita jangan membuat janji yang kita tidak mungkin bisa melaksanakan. Jadi kalau mau berbuat janji, ukur dulu. Bisa nggak aku melaksanakan? Bohong yang berikutnya misalnya, kebohongan untuk menunjukkan penampilan baik. Pencitraan. Meskipun tujuannya adalah kejahatan. Misalnya, pura-pura tampil sebagai orang yang sholat seperti tadi. Meskipun tujuannya untuk mencuri barang dari orang yang lengah, dari copet di dalam masjid. Misalnya lagi, mengusulkan anggaran untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Jadi mengajukan ke DPR atau DPRD untuk mengalokasikan dana untuk mengatasi kesengsaraan masyarakat yang kena banjir dan sebagainya. Ternyata dikorupsi dan sebagainya. Ya, itu dari pencitraan. Nah, kita supaya tidak terlibat ini,
kita jangan mencari pencitraan. Udahlah, lakukan dan bicaralah seperti kapasitas kita. Dan kalau kita kebetulan bagi orang yang bukan pelakunya, melihat orang jangan dari penampilannya, karena seringkali orang itu melakukan pencitraan. Pencitraan itu pasti bohong, ya. Pencitraan pasti bohong. Ya kalau dulu orang-orang bisa kelabui dengan pencitraan. Sekarang kan orang tahu bahwa pencitraan itu bohong. Nah, kalau ada orang pencitraan begitu ditertawain aja. Kalau ada orang yang masih melakukan pencitraan, dia nggak belajar apa gitu. Ya. Jadi udah deh, namanya pencitraan itu kan berusaha supaya tampil lebih baik daripada yang sebenarnya. Ya. Berusaha tampil lebih baik dari sebenarnya, itu kan bohong gitu. Terus karena kebohongan itu merugikan diri sendiri, pihak yang dibohongi dan masyarakat secara umum itu, karena itu maka Allah menganjurkan kita untuk jujur. Kalau kita jujur itu Allah menjanjikan pahala yang besar dan bisa masuk surga. Misalnya perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Ini perintahnya pertama takwa. Takwa itu umum. Terus diberi gambaran yang khusus, terutama kejujuran. Jadi takwa itu banyak sekali yang harus dilakukan, tapi di sini yang ditonjolkan adalah kejujuran. Saya lanjutkan. Orang bohong itu sebenarnya dia tidak bisa bersembunyi. Karena apa? Ada saja indikasi-indikasi kebohongan. Ya, indikasi kebohongan antara lain misalnya gini. Karena hati nurani tidak bisa berbohong, maka hati nurani akan memberi tanda atau mengirimkan sinyal bila seseorang menggunakan kecerdasannya untuk berbohong. Jadi hatinya sendiri itu akan memberikan sinyal, hati-hati, aku bohong. Akunya itu si individu itu yang jadi antara hati dan akal itu berantem, konflik. Sinyal itu bermacam-macam, yang pada umumnya tidak dikendalikan oleh kecerdasannya. Jadi tidak dikendalikan, artinya ketika kita bohong, kita menggunakan otak. Otak itu istilah lain central nerve system. Central nerve system itu salah satu ciri khasnya kita melakukannya dengan kesadaran. Kalau saya misalnya jari saya kiri kanan saya tempelkan di sini, itu ada instruksi dari otak. Coba kamu kasih gambaran bahwa yang berpikir itu otak, terus tangannya taruh sini. Ini dengan sadar. Ini berarti dikendalikan oleh otak. Otak itu central nerve system. Nah, sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh hati itu tidak dikendalikan oleh ini, tapi dikendalikan oleh saraf yang ada di tulang belakang. Namanya autonomic nerve system. Sistem persarafan yang otonomi. Kok disebut otonomi? Kenapa? Otonomi dari otak. Karena dia bisa bekerja tanpa diinstruksi oleh otak. Misalnya kita bernafas atau pencernaan kita itu bekerja, itu dikendalikan oleh saraf tulang belakang. Kalau dikendalikan sini, hancur kita. Nanti ketika tidur kita nggak bisa mengoperasikan. Tapi kalau saraf belakang, kita tidur tetap aja dia jalan. Ya. Nah, misalnya, apa itu sinyal-sinyal itu? Antara lain denyut jantung menjadi meningkat. Begitu kita bohong, deg-degan kita. Deg-degan itu artinya beat, ya. Denyut jantung itu menjadi makin sering. Karena makin sering ini memompakan darah yang lebih banyak. Terus darah yang lebih banyak itu butuh oksigen. Karena butuh oksigen, lalu terus paru-paru menjadi bekerja lebih keras dan lebih mengembang lebih banyak. Karena suplai darah lebih banyak, sel-sel darah itu butuh oksigen. Karena jumlahnya makin banyak, maka udara yang dihirup harus lebih banyak agar oksigennya cukup. Nah, jadi orang yang bohong itu akan menjadi deg-degan.
Begitu seseorang berbohong, dia akan khawatir atau takut jika kebohongannya itu diketahui. Baik diketahui oleh orang yang dibohongi ataupun oleh orang lain. Ketakutan ini menyebabkan keluarnya adrenalin. Begitu orang takut itu dimulai dari amigdala, ya, terus nanti teruskan di autonomic nervous system, lalu dia menginstruksikan kepada istilah bahasa bahasa Indonesianya apa tuh yang mengeluarkan hormon. Nah, itu hormon adrenalin keluar. Begitu adrenalin keluar makin banyak, maka dia akan memicu jantung. Jantung terpicu, lalu dia akan bekerja lebih keras. Nah, itu kita bahasa awamnya deg-degan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya oleh orang, ini ada cerita hadis yang dikutip oleh seorang sahabat namanya Nawas. Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu ya perilaku yang baik. Wal ithmu yang namanya dosa. Dosa itu termasuk bohong. Dosa itu termasuk bohong. Mahaka fis sadrik. Apa yang menggoyahkan dadamu. Dada itu isinya, jadi jantung. Jadi kalau kita berbuat dosa atau kita bohong, maka jantung kita akan bergetar. Wa karihta ayattali alaihin nas. Dan dosa itu membuat kamu tidak suka diketahui oleh orang lain. Nah, orang yang masih normal, dia kalau berbuat buruk itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia sudah berterus terang di depan umum, dia sudah tidak normal lagi. Ya. Yang lain, tadi saya mengatakan bahwa indikator-indikatornya antara lain adalah dari jantung. Indikator yang lain adalah menceritakan apa yang benar-benar telah terjadi itu lebih mudah daripada berbohong. Karena kalau orang mengatakan apa adanya, dia hanya cukup memakai memori, panggil memori apa yang ada di simpanan di otak kita. Begitu kita dapat memori, kita omongin aja. Dia tidak harus memikirkan urut-urutan yang logis. Ya udah, yang dilihat seperti itu. Itulah sebabnya ketika seseorang itu berbohong, dia tidak bisa berbicara lancar. Karena kalau orang jujur itu cukup mengambil memori, tapi orang yang bohong memori saja nggak cukup, harus diolah supaya dia menginginkan yang lain, lalu dia mengarang itu butuh waktu. Karena butuh waktu, maka orang bohong itu omongnya nggak bisa cepet. Orang bohong itu mesti omongnya menjadi lebih lamban dari biasanya. Ya, jadi kalau ukurannya seberapa cepet, udah kalau ngomong cepet gitu, bohong pun cepet. Nah, kita bandingnya jangan dia dengan orang lain. Kita banding dia dengan dia. Ketika dia bohong, secepat apa sih? Terus kalau dia jujur, secepat apa? Terus nanti kalau dia bohong, dia akan lebih lambat. Nah, orang yang kepingin tidak ketahuan bahwa dia memperlambat, itu suka pura-pura ngerokok. Ngerokok, mikir biar ketemu logikanya, baru terus jawab. Kok kamu ngerokok sih? Ya, aku nggak bisa ngomong kalau nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Nah, ini bisa juga seperti itu. Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik bahwa setiap perokok adalah pembohong. Enggak. Ini bahwa salah satu cara buying time ya, supaya ada waktu itu dengan cara merokok. Nah, karena pikiran itu mencari-cari informasi di otaknya, di bagian memori atau di bagian kreativitas, maka mata itu memberikan indikasi itu. Dia lihat ke memori, melihat ke kreativitas, memori, kreativitas dan sebagainya gini, maka matanya itu gerak-gerik sana sini. Nah, itu digambarkan di dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengerti tipu daya mata. Jadi mata ini berbohong, Allah tahu.
matanya berbohong dia tahu, misalnya mata menutupi kebohongan juga ketahuan. Dan juga Allah mengetahui apa yang disimpan di hati seseorang. Ya. Saya diingatkan istri saya, jamnya sudah kelewat. Mohon maaf, ini di luar hujan, suaranya mungkin agak gemuruh. Kalau boleh saya lanjutkan tinggal sedikit ya. Indikasi lain kebohongan itu bisa dilihat dari jejak forensik. Jejak forensik yang ditinggalkan oleh si pembohong. Umumnya pembohong itu tidak bisa menghilangkan jejak forensik secara sempurna. Ya. Pembunuh dia akan menghilangkan jejak forensiknya. Tapi biasanya ada saja yang kelewat. Mungkin ada setitik darah yang di tembok dan sebagainya, itu pasti ada yang kelewat. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang bohong itu bisa diketahui dari jejak forensiknya. Contoh di Al-Quran itu ketika Nabi Yusuf diajak selingkuh oleh seorang wanita, terus kemudian mereka berdua cepat-cepatan ke pintu karena Nabi Yusuf mau keluar dari kamar itu, dari ruangan itu. Ternyata begitu sampai di pintu, suaminya wanita ini ada di depan pintu. Lalu terus si wanita ini bohong. Ini kurang ajar nih, dia ngajak selingkuh, aku mau diperkosa. Terus Nabi Yusuf bilang, loh kok dibalik? Dia yang mengajak saya tidak mau. Nah, terus karena dia memang calon nabi, Allah memberikan indikasi itu. Cara yang dilakukan oleh Allah adalah di situ ada bayi, tiba-tiba bayi bisa ngomong. Omongannya yang saya kutip di sini. In kana qamisuhu qudda minkum. Lihat saja, kalau bajunya Yusuf itu sobek di depan, maka wanita itu jujur, Yusuf bohong. Tapi kalau bajunya itu sobek di belakang, berarti wanita itu yang bohong, Yusuf benar. Nah, kalau Nabi Yusuf itu yang menolak, kemudian Nabi Yusuf lari, kemudian ditarik oleh wanita itu, nariknya kan dari belakang. Maka jejak forensiknya adalah bajunya itu sobeknya di belakang. Tapi kalau Nabi Yusuf itu yang mengajak wanitanya meronta-ronta, dia akan mendorong dan menolak sekuat tenaga sampai bajunya sobek, baju bagian depan. Nah, jadi hasil kita tuh sebenarnya nggak bisa bohong. Nah, Allah mengatakan wa ma kuntum tastatiruna ayyashadda 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu nggak bisa menyembunyikan apa kebohonganmu itu, karena apa? Perbuatanmu itu disaksikan oleh matamu, disaksikan oleh pendengaranmu, disaksikan oleh kulitmu. Kamu aja yang menyangka Allah tidak tahu. Loh, kalau Allah tahu, Allah itu membocorkan itu lewat kulit, lewat mata. Orang yang bohong matanya berbeda, matanya kelihatan. Orang yang berbohong kulitnya bicara. Kalau kita orang awam nggak bisa. Kalau kita mau belajar tentang body language, itu ada buku yang judulnya menarik. Reading a person like reading a book. Membaca seseorang seperti membaca buku. Artinya orang ini jujur atau bohong, orang ini dia pembunuh atau apa, itu dari raut mukanya, dari kulitnya itu akan bisa dibaca. Itu body language. Ya, berarti nggak bisa bohong, nggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat besok itu memang semuanya memberi kesaksian. Ya, seperti diceritakan di surat Fussilat ayat 20. Hatta idza ma ja'uha, orang-orang yang berdurhaka itu ketika sampai di neraka atau di padang mahsyar mau masuk neraka, ditunjukin bahwa kamu banyak melakukan dosa. Terus dia bohong, enggak, kulitnya cerita, pendengarannya cerita. Nah, ceritanya itu dalam bentuk berbicara. Lalu orang itu mengatakan, lima syahidtum alaina, kenapa sih kulit kamu bicara, memberikan kesaksian? Kulit itu menjawab,
Aku dibuat oleh Allah berbicara. Allah kan bisa membuat apa saja berbicara. Dan Allah lah yang membuat kamu pertama kali. Dan kamu akan dikembalikan. Itu bisa dibaca di surat 41 ayat 20 dan 21. Nah, indikasi yang lain bahwa besok di akhirat orang yang perilakunya jahat itu dari wajahnya aja kelihatan. Yauma taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Orang yang suka bohong itu wajahnya hitam. Nah, hitam itu nggak usah di akhirat, di sini aja. Orang yang suka bohong itu wajahnya itu eh, kusam, ya. Kusam. Entah dia tuh kulitnya kuning, kulitnya putih, kulitnya coklat. Kalau dia tuh pembohong, itu menjadi kusam. Nah, kusam itu kan ibaratnya kayak menghitam. Nggak bisa. Gitu. Jadi, eh, kita hindari karena apa? Yang berbohong itu selalu orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah menyebutkannya, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Orang yang mau mengarang-arang kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayatnya Allah. Ayat ini tidak harus Al-Quran. Tentu Al-Quran juga yang saya bacakan tadi. Ayat-ayat itu termasuk kulit kita, mata kita. Kalau orang itu sedih, kita cek matanya kan cenderungnya ke bawah, mulutnya juga ke bawah. Kalau orang itu riang, senang, kecenderungannya matanya ke atas, mulutnya ke atas. Makanya kalau kita memberikan gambaran orang tertawa, itu kan cukup gambar ini terus kasih titik dua, seolah-olah itu hidungnya. Itu karena seperti itu. Karena kenapa kok kamu sedih? Enggak kok, aku senang-senang aja. Mulutnya bilang enggak, tapi matanya cerita, mulutnya cerita, kulitnya cerita. Jadi yang tidak jujur, orang yang tidak yang suka berbohong, itu hanya orang-orang yang tidak mau mempercayai Allah, tidak mau mempercayai tanda-tanda yang dibuat oleh Allah. Maka sebagai penutup, kita mesti menjaga kejujuran. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan